Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa gelisah tanpa sebab yang jelas? Hati terasa tidak tenang, pikiran dipenuhi kekhawatiran, dan seolah ada sesuatu yang kurang dalam hidup? Terkadang, rasa gelisah ini datang begitu saja. Saat sendirian sebelum tidur, atau bahkan di tengah kesibukan. Mungkin kamu pernah bertanya-tanya, kenapa aku merasa seperti ini? Apa yang sebenarnya kurang dalam hidupku? Atau bahkan, bagaimana caranya agar aku bisa merasa tenang? Saudaraku, ketahuilah bahwa Islam sudah memberikan jawaban atas kegelisahan ini. Bukan sekadar teori, tapi solusi nyata yang bisa menenangkan hati dan membawa ketenangan batin. Karena pada dasarnya, ketenangan sejati bukan berasal dari harta, jabatan, atau kesenangan duniawi, tapi dari hubungan kita dengan Allah. Di video ini kita akan membahas mengapa kita sering merasa gelisah dan bagaimana Islam memberikan solusi agar hati kita kembali damai. Jadi pastikan kamu menonton video ini sampai akhir, karena kita akan membahasnya secara mendalam. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Islamic Reminder dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kamu tidak akan ketinggalan video-video yang insya Allah bermanfaat untuk menambah ilmu dan memperkuat iman kita. Sekarang mari kita mulai pembahasannya. Mengapa kita sering gelisah? Rasa gelisah adalah sinyal dari hati dan jiwa kita. Terkadang kita merasa gelisah tanpa tahu penyebabnya, tetapi jika kita renungkan lebih dalam, ada beberapa faktor utama yang menjadi pemicunya. Pertama, jauh dari Allah dan kurangnya hubungan spiritual. Hati manusia diciptakan untuk selalu mengingat Allah. Jika hati kita jauh darinya, kita akan merasa kosong dan gelisah. Banyak orang mencari ketenangan dengan hiburan, pergaulan, atau kesenangan dunia, tetapi tetap merasa ada yang kurang. Ini karena ruh kita butuh asupan spiritual, ibadah, doa, dan zikir, agar bisa merasa tentram. Kedua, beban pikiran yang berlebihan tentang dunia. Dunia ini penuh dengan urusan yang bisa membuat kita stres. Karier, keuangan, pendidikan, hubungan sosial, dan lain-lain. Jika kita terlalu sibuk dengan dunia tanpa menyerahkannya kepada Allah, hati akan terasa berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk bekerja keras, tetapi tetap bertawakal. Jika kita hanya mengandalkan usaha tanpa menyerahkan hasilnya kepada Allah, kita akan mudah merasa gelisah. Ketiga, kurangnya rasa syukur. Banyak orang fokus pada apa yang belum mereka miliki, daripada mensyukuri apa yang sudah ada. Mereka selalu membandingkan hidupnya dengan orang lain. Kenapa dia lebih kaya, lebih sukses, atau lebih bahagia? Padahal, Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak, hanya saja kita sering lupa untuk melihatnya. Kurangnya rasa syukur bisa membuat hati kita tidak pernah merasa cukup, yang akhirnya menimbulkan kegelisahan. Keempat, dosa yang menumpuk dan belum ditaubati. Hati seorang mukmin itu sensitif terhadap dosa. Ketika kita melakukan maksiat, hati kita akan terasa berat, resah, dan tidak nyaman. Jika dosa ini terus dibiarkan tanpa taubat, hati akan semakin tertutup dan kita akan semakin jauh dari ketenangan. Rasa gelisah yang muncul bisa jadi adalah cara Allah mengingatkan kita untuk kembali kepadanya, untuk memperbaiki diri, dan untuk membersihkan hati kita dengan istighfar dan taubat. Kelima, gangguan dari syaitan. Syaitan selalu berusaha membuat kita merasa cemas, khawatir, dan gelisah. Mereka membisikkan ketakutan berlebihan tentang masa depan, membuat kita ragu-ragu dalam mengambil keputusan, atau menanamkan was-was dalam ibadah. Bahkan dalam Al-Quran, Allah sudah mengingatkan bahwa syaitan menakut-nakuti kita agar kita tidak bertawakal kepadanya. Oleh karena itu, ketika kita merasa gelisah tanpa alasan yang jelas, bisa jadi itu adalah gangguan dari syaitan. Keenam, kurangnya zikir dan ibadah yang tidak khusyuk.
Zikir adalah makanan bagi hati. Ketika kita lalai dari mengingat Allah, hati kita menjadi gersang dan mudah diserang kegelisahan. Bahkan, salat yang dilakukan tanpa khusyuk bisa membuat kita tidak mendapatkan ketenangan yang seharusnya. Padahal, salat adalah cara untuk berkomunikasi dengan Allah, untuk menenangkan hati, dan untuk mencari ketenangan jiwa. Ketujuh, terlalu bergantung pada manusia. Salah satu penyebab kegelisahan terbesar adalah menggantungkan kebahagiaan pada manusia, baik itu keluarga, teman, atau pasangan. Ketika kita berharap terlalu tinggi kepada mereka, kita akan mudah kecewa, padahal manusia adalah makhluk yang penuh kekurangan. Sedangkan hanya Allah yang bisa memberi ketenangan sejati. Dan kedelapan, hati yang terlalu sibuk dengan dunia dan melupakan akhirat. Ketika kita terlalu fokus pada dunia, mencari harta, mengejar popularitas, atau sibuk dengan kesenangan sesaat, hati kita akan cenderung gelisah. Kenapa? Karena dunia ini sifatnya sementara dan tidak akan pernah bisa memberikan kepuasan sejati. Semua faktor tadi bisa menjadi penyebab kegelisahan yang kita rasakan. Maka, jika kita ingin mengatasi kegelisahan ini, kita harus melihat kembali kehidupan kita. Apakah kita terlalu sibuk dengan dunia? Apakah kita kurang mengingat Allah? Apakah kita masih memendam dosa yang belum ditaubati? Jika iya, berarti sudah saatnya kita mencari solusi dalam Islam untuk mendapatkan kembali ketenangan batin. Mari kita bahas bagaimana Islam memberikan solusi agar hati kita lebih damai dan bahagia. Solusi Islam untuk ketenangan batin. Islam memberikan berbagai solusi yang bisa kita terapkan untuk mendapatkan ketenangan batin. Solusi ini bukan sekadar teori, tapi benar-benar bisa membawa ketenangan jika kita mengamalkannya dengan istiqomah. Pertama, perbanyak zikir dan doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram." Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Zikir adalah makanan bagi hati. Ketika hati sering mengingat Allah, maka ia akan merasa lebih tenang dan jauh dari kegelisahan. Ada beberapa bentuk zikir yang bisa kita amalkan setiap hari. Istighfar, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita, karena dosa yang belum ditaubati bisa menjadi penyebab kegelisahan hati. Tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, dengan penuh kesadaran bahwa segala sesuatu ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa barang siapa yang memperbanyak salawat, Allah akan menghilangkan kesedihannya dan mengampuni dosanya. Hadis riwayat Ahmad. Zikir pagi dan petang. Membaca zikir yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk perlindungan dan ketenangan hati. Selain itu, jangan lupakan doa. Berdoalah kepada Allah, ungkapkan segala kegelisahan yang ada dalam hati kita. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui segala yang kita rasakan. Kedua, salat dengan khusyuk dan memperbaiki hubungan dengan Allah. Salat bukan hanya kewajiban tetapi juga sarana utama untuk menenangkan hati. Namun seringkali kita salat hanya sebagai rutinitas tanpa benar-benar menghadirkan hati. Padahal salat yang dilakukan dengan khusyuk bisa menjadi solusi utama untuk menghilangkan kegelisahan. Bagaimana agar salat kita lebih khusyuk? Pahami makna bacaan salat, sehingga kita tidak hanya sekadar membaca tanpa merenungi maknanya. Lakukan salat dengan tuma'ninah, jangan terburu-buru. Sebelum salat, hilangkan gangguan, seperti suara bising atau pikiran yang bercabang. Berwudu dengan penuh kesadaran, karena wudu adalah cara membersihkan diri, baik secara fisik maupun spiritual. Selain salat wajib, cobalah untuk menjaga salat sunnah, terutama salat tahajud.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut salat tahajud sebagai salat yang membawa keberkahan dan ketenangan. Islam mengajarkan kita untuk bertawakal, yaitu berserah diri kepada Allah setelah berusaha semaksimal mungkin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya." Quran Surat At-Talaq ayat 3. Bagaimana cara bertawakal dengan benar? Lakukan usaha terbaik, tapi serahkan hasilnya kepada Allah. Jangan terlalu cemas dengan sesuatu yang belum terjadi. Jangan terlalu terikat pada dunia. Ingat bahwa dunia ini hanya sementara, dan kebahagiaan sejati ada di akhirat. Perbanyak membaca dan merenungi Al-Quran, karena di dalamnya terdapat hikmah dan petunjuk hidup yang bisa menghilangkan kegelisahan. Keempat, memperbanyak sedekah dan membantu orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Obatilah penyakit kalian dengan sedekah." Hadis riwayat Tabrani. Sedekah tidak hanya memberi manfaat kepada orang lain, tetapi juga bisa menjadi sebab ketenangan hati bagi diri kita sendiri. Mengapa? Karena sedekah membersihkan hati dari sifat kikir dan cinta dunia yang berlebihan. Membantu orang lain membawa kebahagiaan yang pada akhirnya membuat hati kita lebih damai. Allah menjanjikan balasan berlipat ganda bagi orang yang bersedekah, sehingga kita tidak perlu takut kehilangan harta. Tidak harus dalam jumlah besar, sedekah bisa berupa apa saja. Uang, makanan, tenaga, atau bahkan senyuman yang tulus. Kelima, menjauhi maksiat dan bertaubat dengan tulus. Hati yang sering merasa gelisah bisa jadi disebabkan oleh dosa yang belum kita sadari. Dosa yang menumpuk tanpa disertai taubat akan membuat hati semakin berat dan tidak tenang. Bagaimana cara membersihkan hati dari dosa? Perbanyak istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri beristighfar lebih dari 70 kali sehari. Padahal beliau adalah manusia yang dijamin masuk surga. Jauhi lingkungan yang membawa kepada maksiat. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap kondisi hati kita. Gantilah kebiasaan buruk dengan kebiasaan baik. Jika sebelumnya sering menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, coba alihkan ke aktivitas yang lebih positif, seperti membaca Al-Quran atau menghadiri majelis ilmu. Dan keenam, bersyukur atas nikmat yang ada. Seringkali kita merasa gelisah karena terlalu fokus pada apa yang belum kita miliki, daripada mensyukuri apa yang sudah ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lihatlah orang yang berada di bawahmu dalam hal dunia, dan jangan melihat orang yang berada di atasmu, karena itu lebih pantas agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis riwayat Muslim. Bagaimana cara melatih hati agar selalu bersyukur? Setiap hari, coba tuliskan 3 hal yang kamu syukuri. Ini akan membantu kita lebih fokus pada nikmat yang sudah kita miliki. Biasakan mengucapkan Alhamdulillah dalam segala keadaan, bahkan saat menghadapi ujian, karena setiap ujian adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendekatkan kita kepadanya, lihatlah orang-orang yang kurang beruntung. Ini akan membuat kita lebih sadar bahwa kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah. Saudaraku, ketenangan sejati bukan berasal dari harta, jabatan, atau kesenangan duniawi. Banyak orang yang memiliki segalanya. Harta melimpah, popularitas, kehidupan yang tampak sempurna, tetapi tetap merasa gelisah. Itu karena hati manusia tidak akan pernah benar-benar tenang jika jauh dari Allah. Jika hari ini kita merasa gelisah, merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidup kita, mungkin ini adalah tanda bahwa kita perlu kembali mendekat kepadanya. Islam sudah memberikan solusi yang jelas. Perbanyak zikir, tingkatkan kualitas salat, bertawakal kepada Allah, bersedekah, menjauhi maksiat, dan memperbanyak rasa syukur. Tapi ingat, ketenangan itu tidak datang dalam sekejap. Seperti tanaman yang butuh waktu untuk tumbuh,
hati kita juga butuh proses untuk merasakan ketenangan. Maka mulailah dari sekarang, meskipun sedikit demi sedikit. Biasakan diri untuk berzikir, jangan tinggalkan sholat. Dan selalu ingat bahwa Allah lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita sendiri. Jangan pernah merasa sendiri dalam menghadapi kegelisahan. Kita semua pernah mengalaminya. Bahkan para nabi dan orang-orang saleh pun pernah merasakan hal yang sama. Tapi mereka selalu kembali kepada Allah. Dan itulah yang membuat hati mereka tetap kuat dan damai. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman-teman atau keluargamu. Mungkin saja ada di antara mereka yang sedang mencari ketenangan dan membutuhkan solusi ini. Dan bagi kamu yang ingin terus mendapatkan ilmu dan motivasi Islami, jangan lupa untuk subscribe channel Islamic Reminder, aktifkan lonceng notifikasinya, dan ikuti terus video-video terbaru kami. Semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang benar, menjauhkan kita dari kegelisahan yang tidak perlu, dan memberikan ketenangan yang hakiki dalam hati kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.